Oke guys, sekarang kita masuk ke pedoman dasar bagian 2 ya. Jadi ini kan tabelnya ini sudah melalui editing ya, desainnya sudah melalui editing. Nah kita tengok guys, ini ketikan dasarnya sebetulnya seperti ini ya. Ini ketikan dasarnya seperti ini pembuatannya. Jadi untuk judul ini selalu kita mulai dari sel A1, ini namanya sel A1 ya guys. Kemudian judul kedua dari sel A2, ketiga dari sel A3, dan ini untuk judul kolom kita mulai dari A4 dan seterusnya. Kemudian ke kanan ya, kanan ini di baris keempat ini ada jenis JK atau jenis kelamin, ada nama guru, kemudian ada catatan perkembangan. Kemudian di baris kelima ini ada mata pelajaran, kemudian di baris ke-6 ini ada nilai tertinggi, capaian, nilai terendah. Nah kemudian di baris ke-7 baru masuk data. Oke guys, jadi sebelum kita memulai cara editing untuk pembuatan judul kolom ini, judul dan judul kolom ini, kita mulai dulu tipsnya dari pembuatan nomor urutnya guys. Ya ini nomor urutnya ini ada dua. Ini yang pertama adalah nomor urut seluruh siswa satu angkatan ya, jadi dari semua jurusan. Sementara untuk yang kedua ini adalah nomor urut kelas. Kalau nomor urut kelas itu kan tergantung jumlah siswa yang ada di kelas. Kalau 30 sampai 30, kalau 36 berarti sampai 36. Tapi kalau nomor urut satu angkatan itu kan bisa ratusan guys. Nah untuk nomor urut saya mulai dulu tipsnya dari nomor urut kelas dulu ya guys. Ini misalkan nomor kelas saya ini ada 36 anak ya. Jadi untuk membuat nomor urutnya itu caranya adalah kita ketikkan dulu nomor 1, kemudian nomor 2. Nah kemudian ini kita blok di ujung kanan bawah ini ada tanda plus, kemudian kita short sampai batas akhir kelas tersebut. Nah ini berakhir di 36, berarti siswanya ada 36 untuk kelas 11 PLPG 1 ini. Nah kemudian untuk membuat nomor urut angkatan yang jumlahnya ratusan, tentu saja kalau kita menggunakan short seperti tadi itu cukup panjang karena kita shortnya harus sampai jauh guys. Jadi ada tip pembuatan nomor urut cepat yang kedua, yaitu dengan menggunakan file series. Caranya kita ketik dulu nomor awalnya nomor 1, kemudian diletakkan di sel ini tetap di A7, kemudian kita pilih di sini ada menu ini ada file ya, ada file ya, ada file guys. Ini kita klik saja tanda panah kecilnya, kemudian kita pilih yang series, jadi file series, seriesnya kita klik. Nah kemudian karena nomor ini ada di kolom, berarti kita pilih yang kolom. Nanti kalau row itu nanti dia akan ke kanan guys, jadi kita klik yang kolom. Kemudian step value nya kan 1, step value itu artinya adalah jarak nomornya jaraknya 1 1. Jadi kalau 1 2, kalau nanti stepnya 2 berarti 1 3 5 dan seterusnya. Kemudian nomor akhirnya ini kan stepnya sudah 1, kemudian step value itu tergantung berapa jumlah siswanya. Misalkan 364 ya, kita ketik 364, ini adalah batas akhir nomor. Kemudian kita oke. Nah guys, ini sudah nomornya sudah jadi nomor urut kita. Ini kita cek sampai bawah, ini terakhir adalah 364 guys. Ini terakhirnya, tadi kosong ya guys ya. Oke guys, seperti itu cara membuat nomor urut cepat. Kemudian untuk kelas ini kan sama nih guys, ini kan kelas 11 PLPG 1 semua, kan nggak mungkin diketik satu-satu, pasti pakai cara mengcopy. Nah cara mengcopy itu juga macam-macam. Misalnya kalau kita mau pakai model drag ya, kalau kita drag ini kan jadinya PLPG 1 2 dan seterusnya, padahal ini PLPG 1 semua. Jadi caranya nggak demikian. Jadi kalau kita model pakai short ini, kalau kita pakai model tanda plus gini, kita tambahi kontrol guys. Jadi pencet tombol CTRL di keyboard, baru nanti kita short sampai bawah, kita drag sampai bawah. Nah ini ketemunya PLPG 1 semua ya. Atau cara yang kedua bisa pakai, kita pakai pencet tombol Ctrl C di sini ya, kita pencet tombol Ctrl C,
kemudian pencet shiftnya kita pencet sampai bawah, pencet tombol shift kemudian panah ke bawah, kemudian kita enter. Nah nanti dia copy lagi seperti ini. Nah sebenarnya cara mengcopy itu macam-macam guys, silahkan pilih yang mana. Nah kemudian berikutnya kita akan mengatur judul tadi. Nah untuk membuat merger cell ya, merger and center ini kan ada tipsnya juga cara cepat. Jadi kalau kita model satu-satu, misalkan ini kita short sampai N ya, kemudian kita merger R center, kemudian satu lagi ini merger R center, kemudian satu lagi ini juga di blok sampai N, kemudian klik merger R center. Nah ini kan kalau banyak cukup lama guys, jadi caranya ini saya undo dulu ya guys. Cara cepatnya bagaimana? Ini yang saat kita buat dulu satu, kemudian kita merger cell. Nah kemudian ini kita klik yang format painter, kita klik format painter, kemudian kita pindahkan ke sini. Ini kita short sampai sini, maka dia jadi ya lebih cepat. Nah ini lebih untung lagi, lebih bermanfaat lagi kalau kita menggunakan merger cell yang cukup banyak. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7, ini ada 7 kolom yang jenisnya sama yang akan kita merger. Kalau satu-satu kan berarti kita harus kerja 7 kali, maka di sini cukup 1 kali kerja. Ini kita merger and center dulu. Nah kalau ini sudah jadi, kemudian ini juga harus posisi tengah ya guys. Kadang-kadang kan seperti ini merger and centernya, jadi kita pilih tengah ya, atau kadang-kadang seperti ini, dia nomor itu bisa jatuh di bawah atau di atas. Kemudian kalau mau tengah ya klik yang tengah ini juga ya. Nah kemudian setelah ini sudah jadi, kemudian tadi kita pilih format painter. Nah kemudian sudah jadi, ini yang kini kita blok semuanya guys, kita blok semua. Nah dia jadi termerger semua. Ini cara cepat untuk menggunakan merger and center dengan bantuan format painter seperti itu. Nah ini juga guys, ini juga mau kita blok, kita merger and center sampai 3 kolom ya. Kemudian kalau cuma sedikit sih bolehlah kita kerja 2 kali seperti ini. Kalau tadi kan banyak. Ini juga kita merger and center ya. Kalau mau pakai painter ya boleh saja, ini tinggal di klik saja ke sini ya, ke sini nanti dia akan jadi ya. Nah kemudian kita akan melakukan editing di bagian nilai ini guys. Ada letter tinggi, capaian, letter rendah dan seterusnya. Nah tapi sebelum kita mau edit ini, saya akan beri tips dulu untuk caranya membuat lebar kolom supaya sama. Nah ini kan guys kolomnya lebarnya beda-beda nih guys, di kolom H, I, J, M sampai M ini kan beda-beda. Misalkan kita ingin buat kolom yang lebarnya sama, caranya saja kalau kita membuat seperti ini satu-satu begini, ini kan tidak mungkin sama guys, sulit ya. Walaupun kita kira-kira seperti ini, ini kira-kira akan sama nih H dengan I, tapi kan kira-kira ya, dan itu belum tentu sama walaupun mirip sama. Lalu bagaimana caranya untuk membuat beberapa kolom menjadi lebarnya menjadi sama? Caranya ini kita blok dari H sampai M, ini adalah kolom yang ingin kita samakan lebarnya, kemudian cukup kita atur satu saja ya. Misalkan kita mau atur segini lebarnya, kita klik. Nah nanti di sini sudah sama semua guys, ini otomatis sama persis. Nah kemudian kalau kita menemukan tulisan yang terpotong seperti ini, nah tentu saja caranya adalah ini, karena ini huruf harus tengah guys, jadi kita blok dulu, kita pilih yang center dulu ya, kita pilih ini center sehingga tulisannya akan di tengah. Kemudian kita tambahkan wrap text. Wrap text ini tujuannya adalah untuk memecah tulisan ya, supaya sama. Nah ini kan tadi ada nilai terendah nih, kok hilang. Nah ini kita lebarkan dash kolom baris 6 nya, ini kita lebarkan dari sini ya, kita lebarkan seperlunya. Nah ini kan ada tulisan nilai tertinggi, nilai terendah. Jadi wrap text tadi tujuannya untuk memecah tulisan
untuk mengikuti lebar kolom seperti itu. Nah itu guys. Kemudian kita ke sini, ini untuk catatan perkembangan ini saya geser ya, gesernya dari sini ya. Oke, ini namanya scroll ya, scroll bar ya, scroll bar horizontal ya. Kemudian di sini tulisannya panjang nih guys, tuh catatan di sini wali sampai ini tulisannya panjang, cuma terpotong. Jadi ini juga mau kita merger, jadi kita merger 3 baris ya, merger baris 4, 5, 6 ini kita merger jadi satu. Kita klik merger air center. Nah ini sudah jadi. Nah ini karena sudah ada wrap text-nya juga, ini kalau saya kecilkan guys kolomnya, maka dia akan tetap membagi dengan sendiri ya. Bahkan kalau kita kecilkan lagi, dia tetap tidak panjang, tetap tertulis utuh seperti ini, cuman dia mengatur posisinya. Itulah fungsinya wrap text ya, seperti itu guys. Kemudian kita tinggal atur saja judulnya nih, misalkan judulnya kan maunya besar dan tebal. Untuk membesarkan huruf ini kita bisa mengatur font size nya, jadi size nya ini bisa kita atur, misalkan kita mau berapa, mau 22, 20 ya. Atau cara yang kedua ya, untuk membesarkan bisa menggunakan yang ini guys, yang ini namanya increase font size. Jadi kita klik saja ya seperlunya, misalkan udah cukup segini atau tambahkan, kemudian kita bold tebal ya, di bold. Nah nanti akan seperti ini. Untuk ini kita juga perbesar tapi tidak sama besarnya dengan atas, kemudian kita bold. Yang ini kita perbesar sedikit. Nah seperti ini. Oke, yang ini sudah jadi, judulnya sudah di bold juga. Kemudian nah yang ini tadi kan warnanya biru, tulisannya putih. Ini caranya kita blok guys, kita blok, kemudian kita pilih warnanya, misalkan warnanya mau apa, misalkan mau biru tua ini. Nah kemudian tulisannya hilang karena dia kan hitam, jadi hampir tidak terbaca. Maka untuk tulisannya, warna tulisannya yang ini ya, ini kan tadi warna background dasar, ini warna tulisan, kita klik panahnya, kemudian kita pilih putih. Nah maka dia tulisannya menjadi putih seperti ini. Nah ini kalau mau di bold boleh ya, ini di bold saja tulisannya. Nah kan seperti ini guys, jadi akan terbentuklah seperti ini. Nah untuk warna-warna ini tinggal dicarikan saja warna dasarnya untuk bagian kolom ya. Misalkan kita mau kasih warna apa ya, misalkan warnanya kita bedakan tiap kelas itu, tujuannya apa guys, supaya kita gampang melacaknya. Nah kemudian untuk bordernya kita buat bordernya ini. Nah seperti ini. Nah jadilah seperti ini guys tampilannya. Nah berikutnya misalnya ada anak yang keluar, misalnya ini ada nama anak Duta Ceylon 7, ini misalkan keluar, ini Duta Ceylon 7 ini ada di baris ke-13 di workset ya, tapi di sini kan nomor urutnya 7, tapi di worksetnya baris ke-13. Jadi di baris ke-13 ini kita blok, kita klik guys, sehingga di sini terblok nama ini, kemudian klik kanan, kemudian delete ya. Nah berarti sudah terhapus nama Duta Ceylon 7. Berikut datanya juga sudah terhapus. Namun di sini kan nomornya jadi berubah nih, dari 6 kemudian 8 karena 7-nya tadi terhapus nomor urutnya. Nah cara membetulkannya adalah cukup ini nomor 1, 2 ini di sort, kemudian di pojok kanan bawah ini tanda plusnya muncul, kemudian kita klik double klik. Nah yang tadinya siswanya 364 ya, tadinya 364 otomatis sekarang tinggal 363 seperti itu guys. Lalu nomor urutnya juga harus diperbaiki karena nomor urutnya juga menjadi loncat tadi dari 6 ke 8. Ini 1, 2 nya kita blok, tanda plusnya kita sort sampai di kelasnya saja, yang tadinya jumlahnya 36 sekarang sisanya tinggal 35.
demikian kalau ada siswa yang keluar dan dihapus datanya. Oke guys, sampai jumpa lagi di pedoman dasar yang berikutnya. Untuk sementara yang ini kita tutup dulu, semoga bermanfaat.